Temen, tadi tuh saya barusan duduk-duduk habis ngonten, terus juga nonton juga. Jadi ceritanya kemarin itu saya ke Tangerang. Nah, teman-teman yang di Tangerang ada. Setelah sekian abad saya nggak ke Tangerang. Saya dulu sering ke Tangerang tuh karena nengokin tanah saya di area Tenjo ya. Tapi saya ternyata kena tipu di sana. Ya lumayan ratusan juta. Karena problem tanah ya, jadi saya beli tanah ternyata palsu surat-suratnya gitulah. Nah, yang saya ingin garis bawahi apa, alhamdulillah saya bisa menginjakan kaki lagi di area Tangerang kemarin karena nemenin saya nemenin anakku lagi screening untuk pertandingan bola. Kemarin itu saya menuju ke area lapangan Banteng Reborn, dan pertama kalinya saya masuk ke lapangan tersebut. Gara-gara bola saya bisa datang ke sana, bisa kenal orang sana, menambah pertemanan. Nah, yang ingin saya angkat pagi ini teman-teman adalah gimana caranya supaya kita tidak malu ngonten gitu ya. Karena TikTok affiliate itu ya nggak jauh-jauh daripada ngonten. Selain memang ada quality konten segala macamnya, hook, CTA, tapi justru dasarnya adalah salah satunya apa? Gimana caranya supaya kita tidak malu? Apalagi teman-teman yang baru mulai kayak saya ini kadang-kadang muncul rasa malu, rasa nggak pede. Nah, barusan saya ngeliat ada tiba-tiba nongol di berandaku, saya lagi scroll-scroll, habis upload, habis mantel liveku, dia cerita, aku gak akan ngonten di mana-mana karena nggak peduli orang lain diliatin, nggak peduli. Kenapa? Karena mereka nggak bayarin listrik aku, nggak bayarin pulsa aku gitu. Jadi ya cuek aja, gasken aja. Ngapain kita malu? Memang mereka bayarin makan kita, bayarin sekolah anak kita, bayarin kebutuhan kita. Nah, sometimes memang mental bodoh amat seperti ini perlu gitu teman-teman. Sejatinya memang orang peduli nggak dengan konten kita? Orang-orang seperti ngeliat ya paling nyibir doang, apaan sih? Nah, eranya memang seperti itu saat ini ya. Tentunya kita juga harus paham tentang behavior sopan santun atau apa ya, sopan santunnya di area publik, yang nggak boleh ngesut sembarang. Kalau di luar negeri, sepemahamanku juga memang hati-hati, tidak semua orang suka disut. Bahkan bisa-bisa kita kena problem pada saat kita tidak ada izin atau memang area-area tidak diizinkan. Di Indonesia teman-teman tentunya masih sangat-sangat longgar itu. Sangat longgar, kita main satsut aja, walaupun ada beberapa orang yang aware ya, kita bisa wait and see ya, lihat-lihat gitu teman-teman. Intinya sejatinya yang pengen saya ajak teman-teman adalah nggak usah malu. Kita ya tadi itu reasonnya apa? Orang nggak peduli dengan kita teman-teman. Nah, pada saat konten kita menarik, berhasil ya, baru orang aware, apalagi viral gitu, terus terkenal ya, itu baru. Nah, sejatinya itu jadi nggak ada kok yang kita bikin upload terus kita malu tampil wajah, nggak tampil wajah no problemu ya nggak. Nah teman-teman, aku dulu ya proses belajarku memang udah puluhan tahun ya konten ini, tapi hasilnya begini-begini aja. Tapi satu hal yang membuat saya sekarang agak berubah adalah ya saya ngomong sudah biasa saja. Maksudnya kalau dulu deg-degan, rasa deg-degan, khawatir itu mempengaruhi pikiran yang membuat kata-kata pun tidak keluar. Saya ingat banget saya dulu saat menjadi tukang sapu, saya akan dipromosikan. Saya pernah jadi seorang cleaning service, tukang sapu di Universitas Bina Nusantara. Awal-awal saya bekerja setelah saya kena PHK di waktu itu tahun 98 ya, kerusuhan. Nah, saya baru lulus SMA, kerja di hotel, kerusuhan, terus saya pengangguran. Ada teman nawarin saya sebagai cleaning service di Universitas Bina Nusantara. Rata-rata teman-teman saya adalah orang-orang yang basically-nya hotel. Ya sudah, saya join aja dan saya bisa masuk situ. Terus ada pemilihan yang namanya leader atau pimpinannya lah, pimpinan tukang sapu di situ, di bawahnya manajer tentunya ya. Nah, saya itu mengajukan diri lah waktu itu. Pokoknya entah di promo dapat disuruh nggak tahu. Saya disuruh mengeluarkan gagasan pidato di depan rektor, manajer, dan teman-teman waktu itu tukang sapu lah kayak gitu. Ya basically saya ini orang yang susah ngomong, belum pede, belum terbiasa untuk berbicara. Tentunya itu panas dingin teman-teman, panas dingin, pengen nguyuh, pengen kencing. Terus tapi saya waktu itu seingatku udah mulai kuliah. Saya tuh ngambil kuliah malam gitu teman-teman. Walaupun saya orang sapu, tetap saya knowledge saya belajar. Pokoknya saya cari gimana caranya saya kuliah.
Saya kuliah nggak dibiayai, dari tukang sapu itulah saya biaya dulunya saya kuliah gitu ya. Kuliah sendiri, biaya sendiri, dan kuliahnya pun juga bukan tempat elit. Saya punya mimpi dulu kuliah itu di UI, mimpinya. Terus saya berkembang lagi, saya kuliah ambil S2, ada S3 tuh ke bukan Harvard, tapi ke salah satu kampus IT nomor 1 dunia itu mana ya, saya lupa. Pokoknya itulah saya lupa, bukan nama kampusnya, bikinnya ke sana gitu. MIT, benar ingat lagi MIT. Nah nanti cerita itu geser lagi, tapi sekarang, nah waktu itu karena udah ada persiapan itu, saya sampai beli buku bagaimana berbicara di depan orang biar nggak deg-degan. Pokoknya apa ya, strategi berbicara public speaking di depan umum lah, kurang lebih kayak gitulah. Nah saya baca bukunya, terus saya pelajari, walaupun nervous nggak hilang teman-teman. Bayangkan seorang tukang sapu berbicara pidato di depan rektor. Rektor itulah pimpinan, salah satu pimpinan nomor 1 di dunia kampus. Dan kampusnya pun bukan kampus kaleng-kaleng, salah satu kampus IT terbaik di Indonesia tentunya malah ya. Bukan cuma di Jakarta dan di Jakarta Barat, tapi Indonesia. Cuman teman-teman coba silahkan cek aja sekarang Bina Nusantara. Saya seorang tukang sapunya suruh pidato di depan rektor. Ada beberapa orang yang berpidato, aku, ada beberapa teman lah yang calonnya atau 3 atau 4, saya lupa waktu itu. Mereka rata-rata juga udah oke lah, setelah saya gimana nih? Yang reverse itu, tapi waktu itu pembelajaran saya yang saya ingat sampai detik ini adalah pada saat berbicara depan umum, pertama pernafasan harus dijaga, karena memang deg-degan itulah yang membuat kita tidak bisa berbicara. Deg-degan itulah yang membuat kita khawatir terus pengen kencing terus. Nah terus caranya gimana? Pertama itu pernafasan, terus yang kedua permainan eye contact, jadi permainan tatapan mata. Saya waktu itu saya pilih rektornya yang saya tembak. Jadi sepanjang saya berbicara, salah satu tatapan mata saya arahkan ke rektor. Dan pada saat rektor saya tatap terus dia bisa nunduk, artinya saya menang. Dan itu saya praktekkan, geblek gendeng ngawur ya. Tapi itu benar-benar real, nyata. Dan dari situ pidato saya, apa yang saya ungkapkan itu bisa tersampaikan walaupun dengan masih berdegup kencang segala macam. Dan saya terpilih jadi kepala tukang sapu. Naiklah dari tukang sapu menjadi level kepala tukang sapu dan seterusnya. Setelah saya berapa tahun, akhirnya saya sampai masuk sebagai salah satu IT data centernya di Universitas Nusantara yang membawa saya keluar kerja segala macam, dan saya bisa menjadi seorang IT manager waktu itu. Jadi teman-teman, ternyata kemampuan berbicara ini yang tadinya cuma malu dan bisa merubah kita. Dan tentunya di TikTok affiliate tentunya teman-teman ya, banyak teman-teman coba perhatikan, banyak juga orang yang tadinya entah berantah siapa itu, tapi dia bisa jadi konten kreator, hasilnya crazy, gendeng, gila. Saya coba perhatikan kayak Bang Neo, ternyata beliau itu pendidikannya juga nggak tinggi loh. Saya dengar profilingnya, terus Mas Pirto itu ngomongnya juga susah loh. Coba perhatikan cerita-ceritanya, beliau juga seorang yang susah, nggak berani ngomong segala macam loh. Dari usaha yang sampai miliaran dia bangkrut, akhirnya bisa menjadi seorang affiliate pilihan, bahkan ya provokatornya affiliate Indonesia lah kalau saya bilang gitu ya. Terus Mbak Inem Jogja itu untuk menemukan karakter seorang Inem itu ternyata tidak mudah juga. Nah mungkin kalau ngegeser ke situ, di Jogja juga ada simbol salah seorang yang simboliknya Jogja ya, salah satunya gitu. Tadi beliau meninggal kemarin, saya waktu itu pernah datang ke sana, ke Jogja, mungkin tahun berapa ya, itu urusan usaha juga, ketemu salah satu digital creator di sana, dan saya diajak ke sekali-kalinya saya ke Jogja, baru pertama kalinya ke tempatnya beliau itu Raminten. Saya nggak ngerti orang yang mana, tapi waktu itu saya pernah datang, wah gila, ini magis banget. Ini apa namanya, ke restoran tapi apa ke tempat sesembahan gitu. Maksud saya gila, brandingnya gendeng itu, karena saya masuknya mengkirik guys. Mengkiriknya apa, begitu banyak dupa-dupa, kembang, wih ngeri, tapi dengan suasana kejawen yang sangat kental. Terus cewek-ceweknya pakai kemben. Terus ya teman saya cerita, wah hati-hati mas. Karena apa, matanya kuat nggak nih, karena ceweknya kelihatan kan, kalau orang-orang yang pakai baju-baju seragam kayak gitu kan
menggoda iman untuk kita ngelihat ya, menarik dengan ciri khasnya dan cenderung ya kelihatan beautiful gitu, wanita-wanita, apalagi dengan perkembangannya yang separuh dadanya kelihatan, wah gitu. Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, yang gendengnya adalah antriannya Edian gitu. Nah, saya tadi ngomong kemana kok bisa geser ke sana ya? Nah, maksudnya itu loh. Jadi setelah saya runut, beliau pun juga dari susah sulit segala macamnya kayak gitu. Nah, dari konten itu teman-teman, basically-nya adalah ya ini, malu ini gimana cara menghilangkan. Menurut saya itu, wis toh orang kita malu juga nggak ada yang ngasih makan kita, mereka nggak bayarin kita, peduli amat. Nah, ini salah satu pernah saya angkat cerita ini, ilmu masa bodoh. Teman-teman, saya jujur saya belum pernah baca detail, tapi waktu itu saya ketemu orang cerita, Pak, baca buku ini lah, ilmu bersikap masa bodoh, sabodo toing gitu ya. Dan waktu itu saya kasih PDF-nya, saya belum finish baca, tapi overall saya itu udah mempraktekkan ternyata ilmu itu. Sometimes kita harus bersikap bodoh amat, tapi tentu dengan role up the game-nya bodoh amat yang seperti apa. Bukan setiap kesempatan kita bodoh amat, tapi kadang-kadang ya gini, bodoh amat lah diliatin orang. Nah, itu perlu. Kalau enggak, ya malu nggak jadi-jadi teman-teman. Nah, itu cerita saya tentang gimana menghilangkan rasa malu. Bukan menghilangkan, kalau menghilangkan bukan manusia ya, itu nggak benar juga. Tetapi sometimes kita memang harus bersikap itu gitu loh. Jadi nggak usah malu ngonten, nggak usah malu supaya kita nggak berani, saya nggak tampil wajah di TikTok affiliate. No, bukan seperti itu. Saya basically adalah seorang introvert yang juga pemalu teman-teman. Tapi karena repetition, pengulangan setiap hari, akhirnya ya nggak tahu malu. Bukan berarti nggak tahu malu itu nggak punya malu, tidak. Tapi yes, bodoh amat tadi, ilmu bodoh amat dikerjakan. Kadang konten bener, kadang enggak. Ya wes bodoh amat. Dan kalau teman-teman mau ngelihat gimana video-video YouTube saya, silahkan dicek di akunku Supriyanto Cah PCT. Di situ bener-bener kontenku apa adanya. Dari zaman saya masih ngomong belepotan, kamera bergerak goyang-goyang, apapun tak record. Karena saya berpikirnya begini, ilmu bodoh amat saya adalah, masa iya sih kita mengulang ribuan, ratusan, jutaan kali kita tidak bisa? Bukankah sebuah expertise itu, kita menjadi seorang ahli, itu tinggal berapa ribu jam kita pengulangan, kita bisa jadi seorang expert. Karena memang sejatinya manusia seperti itu teman-teman, kecuali memang yang sudah diberikan Tuhan kemampuan khusus spesialis, lu nggak usah repetition udah jago. Itu given, apa bahasanya, gift by God, by Tuhan, kita sudah dikasih sesuatu spesial, itu different ya, beda. Tapi sejatinya kita sekolah mau pinter ngapain? Repetition, pengulangan, membaca terus saja, menulis terus saja, memahami terus saja. Terus kayak kita hidup ini kan cenderung juga repetition, tidur melek, makan berak gitu kan, bangun lari, bangun tidur kayak gitu. Itu kan repetition yang kita lakukan sampai kita detik terakhir diberikan kesempatan Tuhan di sini gitu kan. Nah, dari sini juga pembelajaran bahwasanya kalau kita ingin bisa bagus di TikTok affiliate, aku rasa nggak ada kata lain gitu ya, di pengulangan. Dan malunya tadi diminimize. Tentunya malu juga pada tempatnya ya, bukan malu nggak punya malu, different lagi. Nah, lagi teman-teman, saya bukan seorang guru, saya bukan seorang ahli, tapi saya bercerita yang saya alami dan berharap kita bisa sukses berjamaah di TikTok affiliate. Kondisi saat ini memang lagi berat, lagi turun kalau di akun-akunku ya ini, tetapi alhamdulillah tetap aja masih ada yang closing. Nah, trikinya apa? Trikinya ya jangan cuma satu kok. Misalkan di sini closing 8.000, di sini 10.000, di sini 0, di sini 50.000, di sini 3.000, ya udah. Misalkan rata-rata lah bisa dibilang nih ada 5 akun, terus satunya zong, ada 4 yang masing-masing 5.000, ya dapatlah 20.000. Nah, lagi-lagi siapa yang mau ngasih 20.000 ke kita dengan modal kita cuma bikin video 1 menit kali 4 misalkan, atau kali 5 lah, 5 kali 5 25 video kita dapat 20.000, alhamdulillah. Jangan menyepelekan teman-teman dengan uang kecil-kecil, karena dari kecil itulah kita terus belajar. Lagi-lagi kembali konten saya sebelumnya bercerita tentang bersyukur. Berapapun kita syukuri, action yang kita teruskan, dan bagaimana kita terus happy. Lagi-lagi uang,
duit, rezeki sejatinya tidak suka yang tidak happy. Kalau teman-teman sedih, teman-teman mumet, kerungsing, gak bersyukur, ya rezekinya akan menjauh. Itu teman-teman, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.